Oke, kali ini kita akan menyelami kisah hidup seorang ulama yang, wah, luar biasa. Sosok yang tulisan dan pemikirannya itu masih terus menginspirasi jutaan orang loh. Padahal beliau hidup lebih dari 7 abad yang lalu. Siapa lagi kalau bukan Imam Nawawi? Nah, ini pertanyaan besarnya kan? Kenapa coba di zaman yang serba instan dan canggih kayak sekarang, kita masih aja ngomongin ajaran seorang cendekiawan dari abad ke-13? Apa sih yang bikin kata-katanya itu relevan banget sampai hari ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng misteri ini. Biar gampang, kita akan telusuri 4 babak penting dalam hidupnya. Pertama, kita kenalan dulu sama sang imam. Terus, kita intip masa mudanya yang penuh semangat belajar. Setelah itu, kita lihat karya-karyanya yang keren banget. Dan terakhir, kita renungkan apa sih warisan beliau yang abadi buat kita semua? Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, mengenal sang imam. Jadi, siapa sih sebenarnya tokoh hebat ini? Gini, yang perlu kita tahu Imam Nawawi itu bukan sekedar penulis buku. Beliau ini ibaratnya pusat gravitasi keilmuan Islam pada masanya. Seorang ahli hukum dari madhab Syafi'i yang hidupnya itu perpaduan sempurna antara otak yang super cerdas dan hati yang luar biasa takwa. Nah, kombinasi langka inilah yang bikin namanya begitu dihormati sampai sekarang. Sekarang, coba kita putar waktu sedikit. Kita lihat gimana perjalanan hebat ini dimulai. Bagian kedua, awal kehidupan dan ilmu. Ini tuh kisah tentang semangat yang membara untuk mencari kebenaran. Coba deh lihat lini masa ini. Kelihatan banget kan? Perjalanannya itu ngebut. Bayangin, umur 10 tahun udah hafal Al-Quran. Umur 19, beliau pindah ke Damaskus yang waktu itu jadi pusatnya ilmu pengetahuan. Gak lama kemudian, beliau udah jadi guru besar di sana. Ini bukti nyata kalau fokus dan bakatnya itu emang udah kelihatan dari kecil. Coba kita renungkan sebentar. 12 pelajaran dalam 1 hari. Gila kan? Waktu anak-anak muda seumurannya mungkin sibuk main, Imam Nawawi mendedikasikan setiap detiknya untuk ilmu. Ini bukan sekedar rajin belajar ya. Ini tuh pengabdian total yang nunjukin betapa hausnya beliau sama pengetahuan. Dan kalau dedikasinya sudah setotal itu, ya hasilnya pasti luar biasa, sesuatu yang abadi. Yuk kita masuk ke bagian ketiga, karya-karya abadi. Tulisan-tulisan yang beneran bisa menembus batas zaman. Angka ini aja udah bikin kita melongo, lebih dari 40 karya besar. Dan ingat ya, beliau itu wafat di usia 45 tahun. Artinya apa? Selama masa dewasanya, beliau itu rata-rata nulis hampir 1 buku besar setiap tahunnya. Ini produktivitas yang fenomenal banget, yang banyak orang yakini sebagai tanda keberkahan dalam waktu dan ilmunya. Nah, dari puluhan karyanya, itu 3 ini bisa dibilang superstarnya. Riyad As-Salihin itu jadi bacaan harian di seluruh dunia, terus Al-Arba'in An-Nawawiyah itu buku wajib buat siapapun yang baru mulai belajar hadis, dan Minhaj At-Thalibin itu rujukan utama dalam fikih Syafi'i. Jadi ini bukan sekedar buku biasa, ini tuh fondasi keilmuan. Kutipan ini, hadis pertama dalam kitab Al-Arba'innya, benar-benar merangkum inti ajaran beliau. Semuanya itu kembali ke niat. Pesannya simpel banget, tapi fundamental. Inilah yang jadi kompas dalam seluruh hidup dan karyanya. Pokoknya, keikhlasan itu nomor 1. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Jawabannya ada di bagian terakhir ini, warisan Imam Nawawi. Kenapa sih sosok dari abad ke-13 ini rasanya masih ngobrol sama kita hari ini? Nah, ini dia jawaban paling konkretnya. Warisan Imam Nawawi itu bukan barang antik yang dipajang di museum. Warisannya itu hidup banget. Karyanya terus dicetak, dipelajari, dikaji di ribuan pesantren, madrasah, dan universitas di seluruh dunia. Secara harfiah, beliau itu masih terus jadi guru bagi jutaan orang. Tapi warisannya lebih dari sekedar tumpukan buku loh. Hidupnya sendiri itu seperti kurikulum. 4 pilar ini, niat yang tulus, dedikasi total pada ilmu, gaya hidup yang sederhana banget, dan pengabdiannya buat umat, itu semua nilai-nilai universal. Inilah kenapa Imam Nawawi bukan cuma dihormati karena otaknya yang cemerlang, tapi juga dicintai karena karakternya. Jadi, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Di tengah dunia modern yang penuh kebisingan dan distraksi ini, gimana ya kisah tentang fokus, niat tulus, dan dedikasi tanpa pamrih dari seseorang yang hidup 700 tahun lalu bisa jadi semacam mercusuar yang menuntun arah hidup kita?